Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita uh, mengulas lagi materi tentang materi muatan konstitusi. Nah, teman-teman sekalian, materi muatan konstitusi ini tentu berkaitan dengan apa saja isi yang diatur di dalam konstitusi. Menurut Stricken, ini beberapa ahli mengatakan, Stricken salah satunya mengatakan bahwa materi muatan konstitusi itu salah satunya adalah hasil perjuangan politik bangsa. Jadi perjuangan politik ini ya misalnya dari kolonialisme menjadi merdeka seperti Indonesia, atau perjuangan-perjuangan lain yang dilakukan oleh para founding fathers, para pendiri negara itu, dan mereka mereka itu melakukan perjuangan politik agar bisa agar suatu bangsa itu dibangun dan konstitusi itu dibikin. Yang kedua, kata Stricken adalah materi muatan konstitusi ada tingkat perkembangan bangsa. Jadi kan ada tergantung perkembangan bangsa itu pasti kan ada juga konstitusi yang berubah dan seterusnya. Nah, karena itu isi konstitusi itu ditentukan juga oleh perkembangan satu bangsa itu. Yang ketiga adalah materi muatan yang lain, kata Stricken, adalah bahwa konstitusi itu bermuatan tentang pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan. Jadi ada pandangan tokoh-tokoh yang terkait dengan ketatanegaraan, yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan seterusnya, itu hendak diwujudkan sehingga itu dimasukkan atau menjadi materi muatan konstitusi. Nah, kan ada materi muatan konstitusi awal, kemudian dilakukan revisi, misalnya kan ada perubahan-perubahan yang dilakukan sesuai dengan perkembangan, dan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang dilakukan atau yang diperlihatkan oleh para tokoh bangsa. Yang selanjutnya, kata dia, adalah suatu keinginan menetapkan kehidupan dan perkembangan bangsa yang cocok dan akan dipimpin oleh sistem ketatanegaraan tertentu. Jadi kata Stricken, ya tentu ada keinginan perkembangan tentang suatu kehidupan ketatanegaraan tertentu yang hendak diwujudkan, dan itulah yang diatur di dalam konstitusi, kata dia. Kawan-kawan sekalian, lain lagi dengan Hans Kelsen mengatakan bahwa salah satu materi, ada 4 materi konstitusi yang dia sampaikan. Salah satunya adalah, pertama, materi konstitusi itu pasti ada preambul, pasti ada pembukaan, kayak gitu. Nah, pembukaannya kayak di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan oleh sebab itu, dan seterusnya. Itu adalah preambul, pembukaan. Oleh Kelsen, salah satu materi muatan itu harus ada pembukaan konstitusi. Yang kedua, harus ada ketentuan mengenai isi undang-undang di masa yang akan datang. Jadi ada semacam prediksi tentang masa depan, dan isi undang-undang itu harus bisa memprediksi sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi sehingga isi konstitusi itu harus demikian, karena memang dia tidak dibikin dalam jangka pendek, tapi bersifat umum dan dibikin atau dibayangkan berlaku jangka panjang, karena cara mengubahnya juga memang dia tidak dipermudah. Yang ketiga, Hans Kelsen mengatakan bahwa materi muatan konstitusi itu ada memuat ketentuan tentang fungsi administratif dan fungsi yudikatif. Fungsi administratif itu adalah fungsi menjalankan pemerintahan dan seterusnya. Lalu fungsi yudikatif itu dimuat di dalam konstitusi. Sehingga ya mungkin 3 itu ya yang tercatat saya. Yang kemudian yang disebutkan oleh Kelsen, dan ini menjadi dasar bagi pembuatan konstitusi. Teman-teman sekalian, ada juga Prof. Bagirmanan menyebutkan bahwa materi muat konstitusi itu memuat
dasar-dasar mengenai jaminan terhadap hak-hak kewajiban penduduk dan warga negara. Jadi isinya adalah dasar-dasar mengenai kewajiban penduduk atau kewajiban terhadap hak-hak penduduk dan warga negara. Yang kedua, ya ini yang paling penting adalah dasar-dasar susunan atau organisasi negara. Karena konstitusi itu memang secara umum adalah memuat tentang dasar-dasar organisasi negara. Kekuasaan eksekutif itu apa yang menjalankannya, raja atau perdana menteri atau presiden. Kekuasaan legislatif itu bentuk parlemennya apa, apakah 1 kamar, 2 kamar, atau 2,5 kamar, atau 3 kamar, misalnya model seperti Indonesia. Atau kekuasaan yudikatif itu apakah hanya Mahkamah Agung saja, atau ada Mahkamah Konstitusinya juga, atau ada lembaga-lembaga lain misalnya yang membantu kekuasaan yudikatif. Itu juga diatur di dalam konstitusi, dan karena itu memuat tentang dasar-dasar atau susunan atau organisasi negara itu. Yang ketiga, kata Prof. Bagir, adalah materi muatan konstitusi itu adalah memuat dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga negara. Jadi kekuasaan trias politika tadi itu kan harus dibagi-bagi, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu kemudian masing-masing kekuasaan ini dibatasi kekuasaannya, saling mengontrol. Kalau di kita check and balances antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain. Tidak ada kekuasaan yang ultra kuasa yang tanpa batas, tapi kekuasaan itu selalu punya batas-batas. Batas-batas inilah yang diatur oleh konstitusi, bahwa ada kekuasaan eksekutif batasnya sampai di sini, ini kewenangannya, ini tugasnya, ini kewajibannya, ini fungsinya. Kekuasaan legislatif juga begitu, kekuasaan yudikatif juga begitu, sehingga masing-masing kekuasaan itu menjalankan perannya masing-masing dan tidak saling mencampuri peran antara satu dengan yang lain, tetapi saling mengawasi, saling check and balances. Dan itulah bagian penting dari konsepsi trias politika, dan itu harus diatur dalam konstitusi. Yang ketiga, yang keempat adalah hal-hal yang menyangkut identitas negara seperti bendera, bahasa nasional, itu harus menjadi materi muatan konstitusi. Karena itu kan di kita ya diatur tentang bendera nasional, tentang bahasa dan seterusnya, itu diatur. Kawan-kawan sekalian, Prof. Miriam Budiharjo menyebutkan materi muatan konstitusi itu ada 4. Yang pertama itu adalah organisasi negara. Nah, jelas ya, organisasi negara tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bagir, misalnya eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Yang ketiganya itu saling kontrol antara satu dengan yang lainnya, saling check and balances. Yang kedua adalah dia harus mengatur hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu harus diatur dalam konstitusi, dan seperti di Indonesia itu panjang, itu pasal 28, 28A sampai 28J itu mengatur tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi, dan ini harus ada, kata Prof. Miriam. Yang ketiga, yang tidak kalah penting itu adalah harus ada prosedur atau harus disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itu tentang tata cara mengubahnya. Bagaimana cara mengubah Undang-Undang Dasar, mengubah konstitusi, itu harus diatur, harus menjadi materi muatan konstitusi, kata beliau. Yang ketiga, yang keempat adalah menurut beliau ada kalanya memuat juga larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Jadi ada larangan agar Undang-Undang Dasar itu tidak gampang juga diubah, itu ya, tidak gampang diubah. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya adalah Stenbeek mengatakan ada 3 materi muatan yang harus diatur oleh konstitusi. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Tadi saya sampaikan, hak asasi manusia harus dijamin di dalam konstitusi, harus diatur batas-batasnya sejauh mana, dan apa kewajiban negara terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah, kata Stenberg, adalah
ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, ya, kelembagaan negara, dasar-dasar kekuasaan negara, kelembagaan atau dasar-dasar kekuasaan lembaga-lembaga tadi sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan. Kalau kita kan ada misalnya Prof. Jimli kalau menyampaikan itu ada main organ, ada lembaga negara lapis pertama, lapis kedua, dan saya menyebut juga ada lapis ketiga. Lapis ketiganya itu ya seperti auxiliary state organ, itu adalah merupakan lembaga negara lapis ketiga. Kawan-kawan sekalian, yang ketiga kata Steinbeck adalah bahwa materi muatan konstitusi harus memuat pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan dari lembaga-lembaga negara tadi yang bersifat fundamental. Jadi ada pembatasan kekuasaan. Jadi tidak lepas. Jadi para ahli ini sepakat hampir semua memang bahwa konstitusi harus memuat lembaga negara. Lembaga negara itu dibatasi kewenangan, tugas dan fungsinya agar tidak saling mencederai, agar tidak saling mencampuri urusan yang satu dengan yang lain. Yang paling penting adalah bahwa masing-masing lembaga negara ini melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan, check and balances antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, lembaga negara ini bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, jadi tidak saling mencampuri. Ya, eksekutif jalani apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, legislatif juga begitu, yudikatif juga begitu, sehingga tidak ada campur tangan antar satu lembaga dengan lembaga lain dalam kaitan dengan kewenangannya masing-masing. Ahli lain mengatakan bahwa misalnya Kurniatmanto Suetopawiro, namanya rumit ya, menyebutkan bahwa materi muatan konstitusi itu minimal ada 5. Yang pertama itu berupa pernyataan ideologis. Wah, itu pernyataan ideologis itu mungkin kayak di preambul itu, di pembukaan itu adalah pernyataan ideologis. Penolakan misalnya di Indonesia, penolakan terhadap penjajahan itu pernyataan ideologis dan politik sekaligus. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Jadi penolakan terhadap kolonialisme itu pernyataan ideologis dan itu harus ada di preambul. Itu mungkin yang dia maksud. Yang kedua, pembagian kekuasaan tadi sudah disampaikan. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu dibagi kekuasaannya. Beliau juga mengatakan jaminan hak asasi manusia harus diatur, harus menjadi materi muatan konstitusi sama dengan yang lain. Jadi ada 2 ini yang prinsip sebenarnya ada 3 lah ya. Yang beliau ini bilang yang keempat itu perubahan konstitusi, yang kelima itu ada larangan perubahan konstitusi. Jadi maksudnya konstitusi itu tidak boleh diubah sembarangan gitu ya, tidak boleh asal diubah. Nah, yang ada 3 yang prinsip nih dari para ahli ini. Yang pertama adalah pengaturan HAM. Jadi semua ahli itu setuju, rata-rata ahli setuju bahwa pengaturan HAM harus diatur dalam konstitusi. Yang kedua itu adalah soal lembaga dan badan negara dan pembatasan kekuasaan lembaga atau badan negara itu. Jadi ini penting. Dan yang ketiga itu adalah perubahan konstitusi. Itu yang harus ada di dalam konstitusi. Nah, secara umum kalau menurut penulis menurut saya adalah materi muat konstitusi harus memuat bentuk negara. Bentuk negaranya apa? Harus jelas ya. Bentuk negara. Selain bentuk negara itu juga lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu harus disebutkan, terutama main organ, lembaga-lembaga negara utama maupun lapis kedua misalnya, itu harus disebutkan lembaga-lembaganya. Yang paling utama itu yang main organ itu tadi adalah yang eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus disebutkan juga kewenangannya. Kalau ada pengaturan atributif lebih lanjut dalam undang-undang harus disebutkan pengaturan atributifnya sehingga jelas. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara tadi tidak boleh dikasih cek kosong, disebut saja lembaganya tanpa menyebutkan kewenangannya. Jadi ada kewenangan, misalnya Mahkamah Konstitusi pasal 24C ada 4 kewenangan, 1 kewajiban, jelas ya, jelas di sana. Jadi ada kewenangan diberikan Mahkamah Agung, ada jelas kewenangannya. DPR ada jelas kewenangan. Kewenangan-kewenangan ini nanti yang kalau kemudian mau secara teknis diatur secara atributif, ada perintah secara atributif untuk diatur di dalam atau diatur dengan undang-undang, baik di dalam atau dengan undang-undang. Itu harus disebutkan di dalam konstitusi. Yang keempat adalah
kekuasaan dibatasi. Kita setuju, semua ahli setuju bahwa kekuasaan itu dibatasi. Tidak boleh kekuasaan itu melampaui berusia panjang, tidak ada pembatasan jabatan. Pembatasan jabatan itu biasanya cuma 2 periode 5 tahun atau 4 tahun, bervariatif, ada juga yang 6 tahun, tergantung konstitusi masing-masing negara. Tapi yang prinsip adalah bahwa kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibatasi. Yang selanjutnya adalah ketentuan hak asasi manusia itu harus diatur di dalam konstitusi, karena ini sudah menjadi kesepakatan seluruh dunia bahwa hak asasi manusia itu harus dijamin, harus dilindungi, dan jaminan serta perlindungan terhadap HAM itu harus disebutkan, dituangkan di dalam konstitusi. Indonesia sudah lengkap kalau menurut saya, karena pasal 24, 28 dan 2A, 28, 28A sampai 28J itu semua mengatur tentang hak asasi manusia. Belum lagi tentang kewajiban negara, pendidikan sampai 9 tahun dan seterusnya, itu semua itu diatur di dalam konstitusi. Anggaran pendidikan 20% dari APBN itu juga diatur dalam konstitusi, dan seperti kita itu sudah dijamin. Tinggal kalau di Indonesia itu adalah pelaksanaan terhadap norma. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Nah, ini bentuk pemerintahan apa yang dipakai, itu harus diuraikan dalam konstitusi. Dengan demikian, materi muatan konstitusi itu menjadi lengkap, dan kekuasaan itu bisa dikontrol baik antar lembaga atau badan-badan tadi, maupun bisa dikontrol oleh masyarakat. Masyarakat punya jaminan, punya hak asasi manusia, punya hak berbicara, hak bersuara, hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi, dan itu dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian mereka bisa mengatakan sesuatu yang berbeda dari negara, dari pemerintah, kalau pemerintah melenceng dari konstitusi, melenceng dari undang-undang, dan seterusnya. Dengan demikian, pemerintahan satu negara yang diatur oleh konstitusi itu adalah merupakan pemerintahan yang punya rule, yang punya peta jalan. Jadi tidak buta-buta, rakyat bisa tahu kemana arahnya pemerintah, pemerintah bisa tahu kemana dia harus berjalan. Dengan demikian, materi muatan konstitusi itu harus punya batas-batas yang jelas. Demikian video kali ini. Kita akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, share, like, dan subscribe. Terima kasih.